Video dokumentasi perancangan Sistem Informasi Posyandu Sipekan, Kelompok 5 Kapita Selekta Informatika 2025. Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Sumatera. Disusun oleh Gilang Surya Agung, Rivaldi Saputra Lumbanturuan, Muhammad Rafiq Ridho, Max Xavier Girvanus Manurung, Ade Putri Tiffany, Mega Zayani, Rian Rafael Sangat Tamba, dan Eksaudi Amin Hutasoid. Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Sebuah desa yang terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakatnya. Namun, kegiatan Posyandu sebagai garda terdepan pemantauan tumbuh kembang anak di desa ini masih menghadapi berbagai kendala. Melalui video ini, kami mengangkat fokus SDGs Desa nomor 3, Desa Sehat dan Sejahtera. Tujuan kami adalah mendokumentasikan permasalahan yang ada, menjelaskan solusi digital yang dikembangkan, serta memperlihatkan proses implementasi sistem informasi Posyandu berbasis web bernama Sipekan. Berdasarkan hasil observasi, kami menemukan bahwa seluruh kegiatan pencatatan data balita masih dilakukan secara manual. Kader mencatat data ke dalam buku tulis yang rentan rusak, hilang, bahkan sulit dicari kembali saat dibutuhkan. Riwayat status gizi anak juga belum terintegrasi. Informasi mengenai apakah anak mengalami gizi buruk, normal, atau beresiko stunting sering tercecer sehingga menyulitkan bidan desa ketika menyusun laporan bulanan. Kendala lain terletak pada penyebaran informasi. Jadwal Posyandu masih disampaikan dari mulut ke mulut. Akibatnya, banyak warga yang tidak mengetahui waktu kegiatan, sehingga tingkat kehadiran balita masih belum optimal. Nah, kami juga pengen bertanya Pak terkait data-data apa aja sih yang penting dimasukin ke situ. Kayak yang privasi yang nggak boleh dimasukin ke situ aja. Ya seputar perkembangan aja. Jadi itu memang aplikasi untuk kalian diekspos pun boleh, asal sudah ada izinnya gitu loh. Karena memang semua data itu sebenarnya tidak boleh diekspos tanpa izin, ya kan? Tahu lah pasti anak IT, ya kan? Nah seperti itu. Ini izin menambahkan untuk terkait privasi data itu kan kami sendiri tahu lah gitu kan privasi data orang itu penting kan. Kami pasti menyediakan tiap anak itu kode uniknya gitu. Jadi kan kode uniknya itu jadi cuma bisa orang tua yang akses gitu. Orang tua sama pihak Posyandu dan desa yang bisa akses. Gak ada orang lain yang bisa akses. Iya, oke. Kalau memang terkait itu ya nggak masalah sih. Data-data ya nanti tinggal nanya-nanya aja semua sama kader yang kita welcome ya gitu. Cuma untuk pembelajaran ke depan harus izin karena ranahnya tetap di kesehatan bukan hanya di desa ya kan gitu. Jadi ini untuk mempermudah ke depannya kalian boleh ya. Oke, itu pesan tadi. Jangan itu tadi ya, kalau memang aplikasinya memang ibunya, orang tuanya yang bisa membuka akun itulah istilahnya ya gitu, nggak apa-apa. Sama aja kayak aplikasi asik, aplikasi satu sehat seperti itu ya. Boleh ditambahin sama Bunda Meria, ini kebetulan pemegang program TBC tadi. Karena dia juga menyangkut ke entry semua, entry data. Menanya nggak kalau isi sendiri dalam aplikasinya itu apa aja? Isi dalam aplikasinya? Jadi isinya itu cuma kayak beberapa berita edukasi, kayak pencatatan. Pertama fitur pencarian perkembangan anak itu nanti ada input. Berarti menyangkut tetap ke tumbuh kembang anak. Itu pasti. Kalau udah datang ke Posyandu pasti semua kalian data, tidak hanya di absensi, gitu ya. Kemudiannya ini Bu kemarin itu kami itu mencakup semua Posyandu. Jadi di satu website itu, misalkan ada pilihan itu di tabnya itu kan Posyandu di dusun apa gitu. Desa Karanganyar. Ada 17 dusun, 10 Posyandu. Itu kalian semua. Iya, nanti kami penyuluhan satu-satu mungkin. Iya. Nanti kita sampaikan ke kepala Kasubag TU dulu. Gitu. Nanti kalau kalian datang ke puskes mudah kok. Kalian datang itu hanya itu di video ya, nanti di-cut aja ya. Mempermudah aja nih gitu. Kalian
dikasih. Kalau data itu semua ada di medsos, kalian dikasih semua gitu. Itu seluruh program dari gizi semua semua ada di sini. Berarti tetap ada pusatnya. Iya, Pusat ya. Dan desanya setiap desa ada. Jadi mereka ini yang megang data. Tapi kalau memang kalian mau datengin satu-satu, itu tadi kalau mau global data untuk seluruh desa Karanganyar, satu puskes, di puskes itu ada. Kalau untuk sampel misalnya, ya nggak apa-apa. Posyandu kalian datengin gitu. Ya, dokumentasi. Masalah-masalah tersebut berdampak langsung pada efektivitas pemantauan tumbuh kembang anak. Tanpa data yang rapi dan terintegrasi, upaya deteksi dini stunting menjadi jauh lebih sulit. Tidak meratanya informasi jadwal kegiatan juga menyebabkan beberapa balita tidak hadir untuk ditimbang maupun imunisasi, sehingga beresiko menghambat pencapaian cakupan pelayanan kesehatan dasar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merancang sebuah sistem informasi bernama SIPEKAN, Sistem Informasi Posyandu Karanganyar. SIPEKAN hadir untuk mentransformasi pencatatan manual menjadi digital. Melalui sistem ini, kader dapat menginput data balita, menyimpan riwayat status gizi, dan melihat grafik pertumbuhan secara berkala yang dibuat otomatis berdasarkan data-data yang diinputkan. Sistem ini juga menyediakan fitur yang dapat diakses publik berupa halaman jadwal posyandu yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama ibu hamil dan para orang tua. Dengan demikian, penyebaran informasi menjadi jauh lebih efektif dan akurat. Pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall, dimulai dari analisis kebutuhan melalui observasi lapangan dan wawancara kepada orang-orang yang berkaitan. Setelah itu, kami merancang database dan antarmuka menggunakan Figma, kemudian melanjutkan ke proses pengembangan menggunakan JavaScript, HTML, CSS, serta alat bantu file. Database disimpan dalam MySQL, sementara kolaborasi tim didukung oleh GitHub. Pengujian dilakukan dengan metode black box testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi, mulai dari input data balita, pembaruan jadwal, hingga visualisasi grafik pertumbuhan. Seluruh fungsi utama dapat berjalan dengan baik, cepat, dan responsif ketika diakses melalui laptop maupun smartphone. Setelah sistem siap, kami melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kader posyandu. Mereka dilatih mulai dari memasukkan data balita, membaca grafik pertumbuhan, hingga mengelola jadwal kegiatan. Respons kader dan perangkat desa sangat positif. Mereka menilai bahwa sistem ini memudahkan pekerjaan administrasi dan mengurangi risiko kehilangan data. Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi data melalui sistem informasi SIPEKAN membawa dampak yang nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan posyandu di desa Karanganyar. Sebagai mahasiswa, kami menyadari bahwa inovasi teknologi sederhana pun dapat menjadi solusi penting bagi permasalahan kesehatan di tingkat desa. SDGs bukan sekedar target global, tetapi sebuah ajakan untuk bergerak bersama menciptakan perubahan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses observasi, pengembangan, serta implementasi sistem ini. Semoga SIPEKAN dapat menjadi langkah awal menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan.